Berhenti, berhenti, jangan nyanyi. Jangan Pak. Belum kering mulut ini bahas pembubaran ibadah mahasiswa Katolik di Tangsel, sudah terjadi lagi pembubaran doa di rumah di PCI Perumahan Cermi Indah Kabupaten Gresik. Jemaat lagi doa di rumah, digeruduk warga yang ngamuk minta supaya jemaat berhenti nyanyi-nyanyi. Klarifikasi pengurus RW katanya di perumahan itu dilarang ibadah di rumah. Pak RW, kenapa yang tidak boleh ibadah di rumah cuma yang Kristen aja? Kenapa yang Islam masih boleh sholat di rumah? Kalau memang dilarang ibadah di rumah, ya yang Muslim juga tidak boleh dong sholat di rumah. Kalau cuma berlaku ke warga Kristen aja, itu namanya diskriminasi sara dan fobia sama agama Kristen, Pak RW. Yang kayak gini mau protes penindasan Zionis, sementara di negeri sendiri jadi Zionis, nindas ke umat Kristen. Umat Islam boleh ibadah sholat di rumah, tapi umat Kristen tidak boleh ibadah nyanyi di rumah. Ini pemahaman Zionis syariah yang harus kita lawan bersama. Selama belum ada itikat baik dari pemerintah untuk mitigasi fobia Kristen yang semakin menjadi-jadi ini, umat Kristen harus bangkit lawan pemahaman Zionis syariah yang melarang ibadah di rumah. Ibadah di rumah adalah hak yang dilindungi undang-undang. Sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahpahaman ini dari Pakil mengakibatkan adanya kejadian kemarin. Saya juga mohon maaf kepada SMA Negeri 1 Cermi, instansi yang tempat saya kerja. Saya juga minta maaf pada Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Gresik, naungan saya. Juga minta maaf kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur. Saya juga minta maaf pada masyarakat Indonesia pada umumnya, karena di sini kita tetap harus menjaga kerukunan dan kedamaian sesuai dengan apa yang telah diajarkan menurut agama saya juga ajaran dan aturan pemerintah yang ada. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah saksikan dan permohonan maafnya. Dan perhatikan teman-teman sekalian, tidak ada kata maaf sedikit pun kepada orang-orang Kristen yang tersakiti, yang tentu saja teman-teman sekalian mengalami diskriminasi mengenai peribadatan Kristen ya. Jadi ini saya pikir teman-teman sekalian bahwa dia minta maaf kepada SMA Negeri 1 Cermi itu karena memang itu tempat kerjanya, kepada dinas pendidikan dan kepada instansi yang terkait ya, dia meminta maaf. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya pikir bahwa hal ini tidak hanya cukup selesai dalam kata maaf atau di atas materai 10.000 ya, tetapi ini harus diberikan efek jerah. Ya, orang ini menurut saya teman-teman sekalian, kita mengasihi dia, tapi justru karena kita mengasihi, kita harus menegur dengan keras. Sebab jika tidak, maka dia tidak tahu apa yang menjadi kesalahannya. Dan hal ini juga tidak diketahui oleh masyarakat Indonesia yang punya watak radikal ya. Bahwa sesuatu yang dilakukan oleh Ibu ASN ini atau Yayik ini adalah sebuah pelanggaran hukum. Nah, dengan adanya penegasan hukum, artinya diterima baik pelaporan yang telah diberikan oleh tim Galarua, saya pikir ini akan menjadi efek jerah bagi orang-orang lain yang masih punya paham radikalisme, premanisme, intoleran seperti yang dimiliki oleh ibu ini dan suaminya. Nah, jadi teman-teman sekalian, karena ini bererekan ya, kemarin di Tangsel yaitu seorang RT yang bernama Diding. Kemudian tidak lama kemudian itu belum selesai, terjadi lagi di Kabupaten Gresik, yaitu Ibu Yayik ini. Nah, jadi kita minta teman-teman sekalian, hal ini ada penegakan hukum dari pihak aparat dan pemerintah. Jangan hanya ketika orang Kristen yang buat kesalahan sedikit saja itu hukumnya begitu berat dan penanganan hukumnya ya ini ya secepat kilat. Ya, tapi kita berharap bahwa ketika juga dari kaum muslim yang melakukan hal yang serupa, itu harus juga tindakan hukum yang setara. Jangan berat sebelah. Tunjukkan bahwa hukum kita itu tidak cacat. Hukum kita itu tidak berat sebelah. Tetapi hukum tetap ditegakkan ya, sesuai dengan prosedur yang ada ya dalam penegakan hukum tersebut. Nah, teman-teman sekalian, kita akan nonton ya beberapa berita kabar ya yang terkait tentang pelaporan daripada Ibu Yayik ini.
yang ada berikut ini. Ya, teman-teman sekalian, kita akan lihat di tempo.co ya. Seorang ASN di Gresik dilaporkan ke Bareskrim karena bubarkan paksa ibadah kenaikan Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, ini tempo.co ini belum tahu ya kalau Isa Al-Masih itu sudah tidak dipakai lagi dalam Kristen, tapi Yesus Kristus. Bila lebih bagusnya adalah Tuhan Yesus Kristus ya. Baik, kita akan bacakan ya beritanya. Tempo.co Jakarta, Ketua Umum Perkumpulan Jaga Pancasila Jamrut Khatulistiwa atau Galarua Santiamer Silalahi melaporkan satu aparatur sipil negara atau ASN di Gresik, Jawa Timur yang diduga telah membubarkan ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ya. Saya bacakan tetap kenaikan Tuhan Yesus, bukan Isa Al-Masih, karena Isa Al-Masih dan Yesus Kristus sosok yang berbeda ya, tidak sama, kelahirannya beda ya, silsilahnya berbeda, dan juga riwayat kematiannya dan kedatangannya di akhir zaman itu berbeda. Oke, kita lanjutkan. Laporan tersebut disampaikan ke Bareskrim Polri pada 8 Mei 2024. Dia menyebut ASN bernama Yayik Susilawati melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pembubaran ibadah di GPIB Benowo pukul 19.00, kata Santiamer saat ditemui Bareskrim Polri pada Senin 13 Mei 2024. Santiamer mendatangi Bareskrim bersama 3 koleganya di Galarua, sebuah organisasi yang bergerak dalam isu Pancasila, demokrasi, dan kebebasan beragama. Dalam laporan itu, kata Santiamer, dia melaporkan Yayik telah melanggar pasal 175 KUHP. Pasal ini menjelaskan soal siapa saja yang merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan dengan kekerasan atau ancaman dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Dia membubarkan paksa. Kami gunakan pasal 175 KUHP, kata dia. Dalam laporannya itu, Santiamer menyebut Galarua membawa barang bukti berupa video dan kesaksian dari pendeta di GPIB Benowo. Senyampang itu, ya, Santiamer mengatakan Bareskrim menanggapi positif laporannya itu. Bareskrim menanggapi positif. Mereka meminta bukti berupa perkembangan terbaru. Nanti malam kami sampaikan, kata dia. Dalam video dan pemberitaan media massa, Yayik dan suami membubarkan ibadah malam kenaikan Yesus Kristus Tuhan kita di GPIB Benowo, Gresik. Belakangan Yayik diketahui sebagai salah satu pengajar di SMA Negeri 1 Cerme. Jemaat itu menggelar ibadah di rumah Hormali Sirait, Perum, Kerme Indah, Kerme Gresik pada Rabu malam 8 Mei 2024. Usai Yayik membubarkan paksa, video peristiwa itu pun viral dan mendapat respons dari masyarakat luas. Ya, oke teman-teman sekalian, demikianlah ya tanggapan kita dan komentar kita lewat video kali ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah melihat bagaimana dia minta maaf ya. Minta maafnya bukan kepada orang Kristen yang bersangkutan, bukan kepada mereka yang tersakiti hatinya, tetapi dia minta maaf kepada pihak sekolah dan lembaga-lembaga yang mungkin ada kaitannya dengan profesinya. Nah, teman-teman, inilah kebiasaan dan tabiat mereka ketika mereka melakukan pelanggaran hukum, membubarkan ibadah dan kemudian viral, dan bahkan banyak orang yang mengkritik dan mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang garis keras, radikal, dan lain sebagainya. Disitulah mereka mulai menyesali perbuatannya, apalagi kalau sudah sampai kepada proses hukum. Nah, teman-teman, memang penyesalan selalu datang belakangan ya, tetapi itu penyesalannya kita nggak tahu apakah benar-benar nyesal dari hatinya, dan buktinya dia tidak minta maaf kepada orang Kristen yang ibadahnya dibubarkan oleh ibu ini. Nah, teman-teman, disitulah kita tahu mereka, kenapa mereka makin hari makin menjadi-jadi, karena endingnya minta maaf teman-teman.
setelah melakukan pelanggaran hukum, membubarkan ibadah, melarang ibadah orang, dan seperti RT kemarin di Lampung itu, ya cukup minta maaf doang saja teman-teman ya. Habis itu ya aman-aman saja, karena memang mereka tahu kalau orang Kristen itu adalah pemaaf, dan memang Kristen itu ajarannya kasih dan tidak pernah menuntut balas. Nah teman-teman, mungkin begitu dalam pikiran mereka ya, sehingga mereka menjadi-jadi teman-teman ya, karena tidak ada hukum yang menjerat mereka. Dan kita tahu teman-teman yang apa yang disampaikan oleh Abu Chandra atau Permadi Arya, memang betul bahwa di negara kita ini adalah ada Zionis Syariah yang memang mereka itu luar biasa mendiskriminasi orang teman-teman ya. Dan kita tahu bahwa memang di negeri kita ini masih ada penindasan, persekusi terhadap minoritas, ibadah minoritas, karena memang sebenarnya hukum atau undang-undang itu sudah melindungi hak kita sebagai warga Indonesia yang memang kita bisa beribadah atau berhak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Tetapi pada faktanya tidak demikian teman-teman ya, karena memang kita minoritas masih menerima yang namanya penindasan, persekusi, dan juga pelarangan ibadah, pembubaran ibadah, bahkan yang disertai dengan penganiayaan dan pembacokan kemarin ya yang terjadi di doa Rosario. Nah teman-teman, dan semoga pemerintah bisa membuka mata untuk melihat peristiwa ini, karena ini membuat terpecah belah nanti negara kita, negeri kita, kesatuan kita ke depan kalau ini tidak ditangani dengan serius. Nah kalau hanya sekedar ibu ini dinonaktifkan dari pekerjaannya untuk sementara waktu, maka itu hal yang biasa, hal yang wajar bagi mereka. Bukan berarti gaji mereka itu dinonaktifkan juga. Kita percaya bahwa gaji mereka, salary mereka itu tetap jalan teman-teman, sekalipun mungkin profesi mereka itu dinonaktifkan untuk sementara waktu, sampai pada waktu yang ditentukan nanti mungkin bisa masuk lagi dia mengajar ke sekolah. Dan ini memang bahaya ibu ini ya, kalau dia mengajar di sekolah, karena memang rasa toleransinya tidak ada, justru dia menjadi pemecah belah teman-teman ya. Dan itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.